Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kaulan dari kelas KPIP Universitas Bunga Bangsa Cirebon. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep reputasi dan krisis. Dari judul ini saya memiliki 4 pembahasan. Pembahasan pertama yaitu adalah tentang identitas perusahaan. Identitas perusahaan adalah tidak hanya manusia. Nama baik penting didapatkan oleh sebuah organisasi maupun perusahaan. Nama baik tidak bisa didapatkan begitu saja, dan upaya-upaya yang perlu dilakukan agar sebuah perusahaan memiliki nama baik dan mempertahankannya. Untuk apa perusahaan memiliki nama baik? Salah satunya agar perusahaan tersebut mendapatkan kepercayaan dari stakeholder-nya, internal, karyawan, dan keluarga, maupun eksternal, media, pemerintah, investor, pelanggan, dan lain-lain. Jika organisasi mendapat kepercayaan dari stakeholder-nya, maka operasional perusahaan akan mendapatkan kepercayaan. Identitas perusahaan diperlukan sebagai tanda sebuah perusahaan yang bisa jadi menaungi produk dan jasa, sehingga harus menggambarkan visi, misi, dan tujuan perusahaan yang diharapkan tujuan itu tercapai pada persepsi masyarakat yang luas. Pembahasan yang kedua adalah citra. Citra adalah jumlah dari keyakinan-keyakinan, gambaran-gambaran, dan kesan-kesan yang dipunyai seseorang pada suatu objek. Apa yang disebut bisa berupa merek, orang, organisasi, kelompok orang, perusahaan, atau yang lain yang dia ketahui. Jika objeknya adalah perusahaan, maka menjadi citra perusahaan yang mengandung keyakinan, gambaran, kesan-kesan atas perusahaan dari seseorang atau pihak luar pada hostnya. Paul R. Smith menjelaskan 8 manfaat citra baik bagi perusahaan. Yang pertama, menciptakan keunggulan kompetitif. Yang kedua, modal atau ekuitas usaha. Yang ketiga, meningkatkan penjualan. Yang keempat, mendukung peluncuran produk baru. Yang kelima, memperkuat kepercayaan mitra finansial. Yang keenam, memperkuat hubungan karyawan. Yang ketujuh, pilihan terbaik pelamar kerja. Ke-8, bertahan di waktu krisis. Pembahasan yang ketiga adalah reputasi. Dari identitas terbentuk citra dan berujung pada reputasi. Citra dan reputasi tidak terbentuk begitu saja. Ada banyak proses di dalamnya yang membutuhkan waktu lama. Perusahaan membutuhkan reputasi yang baik agar dapat dipercaya oleh masyarakat, yang berujung pada pembelian produk maupun penggunaan jasa, sehingga perusahaan akan terus profit dan bertumbuh. Reputasi perusahaan menurut Weiss Anderson dan Maltnis dalam Cempakasari dan Yowestini 2003 merupakan pandangan publik atas suatu perusahaan yang dinilai baik atau tidak hanya dipandang secara global atas hal-hal seperti keterbukaan, kualitas, dan lain, sehingga dapat dikatakan sebagai pandangan atas dasar gerak langkah perusahaan. Yang ketiga, pembahasan keempat adalah definisi dan karakteristik krisis. Selama operasional, perusahaan krisis akan selalu menghampiri perusahaan. Krisis menurut Combs 1999 merupakan suatu peristiwa yang merupakan ancaman besar dan tidak dapat diprediksi, yang dapat berdampak negatif pada organisasi, industri, atau pemangku kepentingan jika ditangani dengan tidak tepat. Krisis berbeda dengan isu. Agar kita bisa membedakannya, mari kita lihat karakteristik krisis yang diantara lain. Yang pertama, peristiwa yang spesifik. Yang kedua, krisis bersifat tidak diharapkan dan dapat terjadi setiap saat. Yang ketiga, krisis menciptakan ketidakstabilan informasi, menimbulkan kepanikan, menimbulkan dampak bagi operasional organisasi, dan berpotensi menimbulkan konflik. Pembahasan yang kelima adalah sumber dan jenis krisis. Yang dilakukan oleh orang lain, Malvollen, krisis dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, krisis teknologi. Krisis yang disebabkan oleh kesalahan pengguna teknologi tertentu dalam operasional teknologi. Yang kedua, krisis konfrontasi. Relasi yang buruk antara organisasi dan publik yang akhirnya memicu krisis. Ini terjadi bila publik mengekspresikan kemarahan karena ketidakpuasan terhadap operasi sehari-hari organisasi.
Yang ketiga, krisis malevolence terjadi bila seseorang atau sekelompok mempunyai keinginan untuk menjatuhkan atau membahayakan organisasi, seperti sabotase atau kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu jalannya aktivitas organisasi. Rangkuman dari pembahasan saya di atas, ada rangkuman yang saya ciptakan. Perusahaan perlu memiliki identitas yang jelas dan dapat menjelaskan makna dari tujuan maupun visi misi perusahaan. Dari identitas tersebut, perusahaan mengharapkan citra yang baik dan tumbuh menjadi perusahaan bereputasi baik di mata internal dan eksternal. Meski sudah memiliki identitas, citra maupun reputasi positif tidak dapat dipungkiri. Sebuah perusahaan akan mengalami krisis selama kelangsungannya. Krisis dapat menjadi taunting point bagi sebuah perusahaan dan kredibilitas dari public relation. Apakah ia akan mengarah ke hal yang baik atau buruk? Sama seperti koin yang memiliki dua sisi berbeda. Krisis bisa datang dari berbagai faktor, internal maupun eksternal. Sebagai seorang public relation, perlu memahami cara pencegahan dan penanggulangan krisis. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada yang kurang berkenan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.